menjadi satu tauhid baina hukumah wa muassasatil islamiyah, wabil khusus antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh para ulama, jikalau menjelang Ramadan kita disunahkan berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim liya Ramadan wa tasalamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku sampai ke Ramadan dan hantarkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasalamhu minni mutaqabbala, dan semua amal yang ada di dalamnya diberikan dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa untuk dihantarkan sampai Ramadan dan kita diberikan anugerah Ramadan kepada kita, plus ketika kita melaksanakan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, memang para ulama juga seperti disampaikan oleh sahabat Thalhah ibn Ubaidillah. Thalhah ini adalah salah satu sahabat yang paling kaya. Di samping Abdurrahman bin Auf, beliau ini adalah sahabat yang punya kebun yang sangat besar. Dan waktu itu jikalau punya kebun kurma, kemudian di bawahnya ada sumber mata air, itu merupakan karunia yang sangat besar. Nah, Thalhah ini adalah salah seorang sahabat yang dikaruniai dengan kekayaan yang besar, termasuk kebun kurma yang lebat. Nah, tetapi karena kecintaan kepada Islam, beliau wakafkan kebun kurma dengan seluruh air dan mata air dalamnya. Kemudian salah satu di antaranya menjadi Masjid Nabawi saat ini. Nah, Thalhah ibn Ubaidillah juga adalah salah seorang yang dijanjikan masuk surga. Asyarah al-mubasyirina bil jannah. Salah satu di antara yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hafalkan yang dijanjikan oleh Allah masuk surga: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ada siapa lagi? Zubair bin Awam, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian juga ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'id bin Zaid, dan ada Thalhah ibn Ubaidillah. Harus hafal nih yang 10. Kenapa? Karena jikalau kita ingin masuk surga, maka salah satu cara yang paling mudah adalah dengan melihat bagaimana perjuangan yang 10 orang ini. Nah, salah satu di antaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Beliau meriwayatkan doa seperti ini: Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamata wal islam Rabbi wa rabbukallah. Kemudian diamalkan doanya, ya Allah, perjalankanlah bulan ini kepada kami dengan aman dan iman. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Kenapa? Karena begitu banyak kemungkinan yang terjadi pada bulan ini. Mudah-mudahan bulan ini tidak naik harga. Mudah-mudahan bulan ini Pertalite tidak dicampur kemudian disebut dengan Pertamax. Mudah-mudahan bulan ini tidak ada kebakaran di rumah kita. Mudah-mudahan bulan ini THR-nya benar-benar turun. Mudah-mudahan bulan ini anak kita ada yang nambah suratul Qur'annya. Mudah-mudahan ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamata wal islam. Demikian juga dengan penuh dedikasi kepada Islam dan penuh keselamatan. Rabbi wa rabbukallah. Dialah Allah Tuhan kita dan Tuhan kita semua. Nah, alhamdulillah kita termasuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki Ramadan ini ketika sebagian dari kita ada yang sudah meninggal. Artinya kita masih disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati pahalanya Ramadan, di mana amal sunnah diberikan pahala seperti wajib
dan amal yang wajib dilipat gandakan sampai 10 kali lipat sampai 70.000%. Subhanallah, dan Allah akan lipatkan lagi sesuai dengan kehendaknya. Jadi sunnah seperti wajib dikalikan 10, kemudian dikalikan 700 kali lipat. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu Al-Baqarah 261 mengibaratkan betapa Allah Subhanahu wa taala membuka bulan diskon, bulan bonus, dan hanya pada bulan ini kita diberikan kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar, di mana satu malam sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa ada beberapa amal di mana umur kita itu bisa terjadi satu lompatan yang luar biasa. Satu di antaranya adalah bulan Ramadan, satu di antaranya juga adalah kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Aqsa. Seperti para ulama menegaskan dalam satu hadis, as-sholatu fi masjidi hada ka alfi sholatin fi ma siwah illa Masjidil Aqsa bi khamsami'ati sholatin wa Masjidil Haram bimi'ati alfi sholatin fi ma siwahuma. Sholat di masjidku itu sama dengan 1000 kali sholat di luar masjidku ini. Sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali, dan sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Bogor, sama dengan 100.000 kali sholat di Cianjur. Nah, jika 100.000 ini dibagi dengan 365 hari, artinya dibagi dengan 1 tahun, 100.000 dibagi 365 ketemunya 274 tahun. Saya ulangi ya, 100.000 dibagi 365 hari itu sama dengan 274 tahun. Jadi jikalau kita punya kesempatan sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat, sama dengan sholat di rumah kita di Cianjur, di Bogor, di Sukabumi, di Tangerang, di Banyuwangi, di Pontianak, 274 tahun. Masya Allah. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Nah, Ramadan juga demikian, merupakan bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh pahala. Ini adalah bulan yang barokahnya melimpah ruah. Dari sisi emosional kita diminta untuk lebih sabar, diminta untuk menahan amarah, diminta untuk lebih banyak bersyukur. Secara sosial kita akan sangat banyak silaturahim satu sama lain kita, terutama nanti menjelang akhir Idul Fitri, tema utamanya adalah silaturahim. Secara finansial, Masya Allah, bulan ini adalah bulan di mana terjadi transaksi yang paling banyak. Dari sisi pulsa paling banyak di bulan ini, penjualan tiket paling banyak di bulan ini, penjualan kolak pisan paling banyak di bulan ini, penjualan daging paling banyak di bulan ini. Nah, tetapi bulan ini adalah bulan yang harus kita renungi juga. Ternyata transaksi ekonominya kita baru lebih kepada konsumen, sebagai pasar saja, tetapi yang punya orang lain. Saya ulangi, kita umat Islam baru sebagai pasar, konsumen, tetapi yang berpesta pora dalam Ramadan ini secara ekonomi justru orang lain. Kenapa? Kalau kita menyebut kue kering paling terkenal namanya Kongwan, itu punya orang lain nggak puasa. Kita telepon-teleponan mereknya Samsung, ini nggak puasa juga. Kita makan es mereknya Marjan, nggak puasa juga. Kita terbang pakai Lion Air pulang mudik, nggak puasa juga. Pakai motor mereknya Honda dan Toyota Yamaha, juga nggak puasa juga. Artinya saum adalah saum kita, Ramadan adalah Ramadan kita, taraweh kita. Tapi yang punya keuntungan finansial ada di Korea Selatan, ada di Jerman, dan ada di Cina, serta di belahan lainnya.
Ini adalah satu peringatan bagi kita, seharusnya kitalah yang paling banyak mendapatkan keberkahan itu. Tetapi nggak ada masalah, ini adalah keberkahan yang dimiliki oleh Islam dan disebarkan kepada yang lain. Secara emosional, secara sosial, secara finansial. Nah, harusnya Ramadan juga mendorong kita secara intelektual, bukan hanya saja ngejar khatam Quran 1 kali. Kan kita suka ngejar nih, khatam Quran 1 kali. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini kita khatamkan Qurannya dan kita khatamkan terjemahnya. Ibu-ibu yang di belakang, siapa yang pernah khatam terjemahan Quran? Siapa yang pernah khatam terjemahan Quran? Artinya terjemahnya kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, jika belum, mudah-mudahan Ramadan ini kita azamkan, kita khatamkan terjemahnya. Bagi yang sudah pernah khatam terjemahnya, kita azamkan bulan ini kita masuk kepada tafsir beberapa ayat yang penting dan terkait dengan kehidupan rumah tangga kita atau ekonomi kita atau sosial kemasyarakatan kita. Jadi jika ada ayat yang penting, setelah kita baca teks bahasa Arabnya, kita baca terjemahnya, kita buka tafsirnya, dan semuanya sekarang sudah available di internet. Masya Allah. Secara fisik harusnya Ramadan ini adalah bulan pengurangan kolesterol. Seharusnya bulan ini adalah bulan kesehatan, mengurangi kadar gula. Jangan sampai nanti Ramadan setelah di akhir berat badan kita nambah, kolesterol kita naik, gula darah kita dalam ambang bahaya. Jadi ini berbeda dengan sabda Rasulullah SAW, sumu tasihhu, berpuasalah niscaya engkau akan sehat. Nah, tetapi kita berpuasa dari subuh sampai maghrib, cuman setelah maghrib kita balas dendam. Semua dikumpulin, dari mulai kurma, goreng pisang, kolak ceruluk, sampai gorengan-gorengan, balabara, risol, Masya Allah memenuhi meja kita. Kemudian kita makan sampai salat tarawih ngantuk. Nah, nanti ketika Idul Fitri ditimbang ternyata naik 4 kilo. Artinya setelah Ramadan kolesterol kita naik, bukannya turun, gula darah kita naik. Nah, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita mengontrol setelah buka puasa. Dan yang terakhir adalah secara spiritual. Bagaimana kita bisa bangun 1 jam sebelum subuh, dan setengahnya sahur, setengahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bangun 1 jam sebelum subuh, setengahnya dipakai sahur, dan setengahnya kita pakai sholat dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terus terang kita banyak kebutuhan. Negara kita tidak baik-baik saja. Ekonomi tambah susah. Gen Z sulit mencari pekerjaan. Bahkan ada tag kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Indonesia gelap. Memang itu bukan omong kosong. Kita nggak tahu harus mencari keadilan seperti apa dan bagaimana kita bisa membeli barang-barang kebutuhan kita yang harganya terus semakin lama semakin naik. Saat ini susah, insya Allah anak kita akan lebih susah, cucu kita akan lebih susah lagi. Sekarang kita lemah, dan bisa jadi nanti secara ekonomi dan secara politik kita akan lebih lemah lagi jikalau kita tidak berbuat sesuatu yang serius. Saya simpulkan, kita harus menjadi lebih baik secara emosional, secara sosial dan finansial, disingkat dengan FES, finansial, emosional, sosial. Kita juga harus lebih sehat, disebut dengan physical P, kemudian intelektual I, dan spiritual S, peace. Singkatannya adalah FES peace. Sekali lagi, singkatannya FES peace. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hari ini memulai tarawih, kita azamkan harus lebih naik
secara kesabaran dan kesyukuran emotionally, dengan tetangga silaturahimnya tambah kuat. Demikian juga secara finansial kita harus lebih sadar untuk peduli kepada al-halal wal haram, karena inti daripada saum adalah al-imsak, menahan diri. Hari ini banyak yang tidak bisa menahan diri. Korupsi timah hampir 300 triliun, korupsi minyak 193 triliun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka gajinya sudah besar, tetapi ternyata tidak bisa menahan diri. Itu yang mendorong mereka berkorupsi. Kemudian juga secara fisikal, bagaimana bisa lebih sehat, secara intelektual bagaimana bisa menjadi lebih cerdas, banyak sakofa Islam yang kita dapatkan, dan secara spiritual kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam-malam yang akan datang, guru kita Ustadz Mugni akan selalu menemani kita. Pak Syafi mungkin izin karena dalam beberapa waktu akan ada di sini, dalam beberapa waktu mungkin akan ada tugas luar. Makanya di malam pertama ini minta izin untuk bisa bertatap muka dahulu dengan Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah kita terus menjadikan Ramadan sebagai madrasah, sebagai faculty of spiritual intellectual, insya Allah. Hadanallahu yakum ladinil haq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.